Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kalian insight dan ulasan tentang cara mengelola keuangan. Disclaimer ini menurut saya. Jadi ini opini saya, kalian boleh beda. Kita boleh bahasan aja di sini. Nah, kenapa saya ambil topik ini? Karena kalau dilihat dari data hasil survei nasional literasi keuangan tahun 2022 itu di angka 49,68%. Artinya lebih dari setengah penduduk Indonesia kurang literasi keuangan. Ini membuat banyak masyarakat mempunyai masalah-masalah keuangan, seperti uang habis terus setiap bulan, nggak bisa nabung, atau ngerasa kalau kebutuhan naik terus. Nah, jadi di video ini saya akan membahas sedikit tentang cara mengelola keuangan dengan baik menurut saya. Nah, cara yang pertama adalah bikin budgeting. Ini sebenarnya penting, tapi banyak orang yang nggak ngelakuin. Karena dengan budgeting kita bisa tahu arah pengeluaran uang kita tuh kemana aja. Kadang pengeluaran-pengeluaran kecil seperti bensin, nongkrong, atau bayar parkir itu yang bikin pengeluaran membengkak. Nah, setelah tahu arah pengeluaran lo kemana aja, terus lo bisa tuh adjusting pengeluaran lo. Yang kedua, saving dan investing. Lo sebisa mungkin anggarin beberapa persen untuk lo tabung dan lo invest. Untuk yang income di bawah 5 juta, lo bisa gunain 50, 30, 20 rule budgeting. Tapi kalau income makin gede, 50, 30, 20 rule ini agak nggak bisa dipakai. Misalnya income yang dari 5 juta naik ke 20 juta. Masa saving cuma 4 juta? Harusnya semakin naik income-nya, yang dinaikin itu savingnya, bukan pengeluaran kebutuhan dan keinginannya. Jadi menurut opini saya, rule ini bisa dipakai di income 5-10 juta. Kalau untuk income di atas 10 juta enggak efektif untuk dipakai. Nah, setelah duit saving udah mulai banyak, pertama lu siapin dana daftar dulu. Kira-kira 3 kali pengeluaran bulanan lu kalau lu belum nikah. Setelah dana daftar tidak, lu bisa tuh cari instrumen investasi yang menurut lu bisa gadein uang lu. Saran gua sih kalau lu masih muda, bisa invest ke diri lu sendiri. Maksudnya lu pakai tabungan lu itu buat cari pengetahuan dan skill baru. Nah, dengan skill itu lu bisa nambahin lagi income lu. Sebenarnya masih banyak jenis investasi yang bisa ngelakuin seperti kripto, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Tapi sebelum lu berinvestasi, lu harus tahu profil resiko lu. Karena investasi juga memiliki resiko. Gua ada beberapa tips untuk mengelola keuangan dengan cara berinvestasi. Yang pertama, pahamin tujuan investasi lu. Apakah lu ingin berinvestasi untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Atau lu ingin berinvestasi untuk membeli rumah, mobil, atau dana pensiun? Yang kedua, lakukan riset sebelum berinvestasi. Jangan berinvestasi hanya karena melihat tren atau mengikuti saran dari orang lain. Lakukan riset terlebih dahulu untuk memahami jenis investasi yang Anda inginkan. Yang ketiga, mulailah investasi dari sekarang. Waktu adalah salah satu faktor terpenting dalam berinvestasi. Semakin cepat lu mulai, semakin gede kemungkinan lu untuk mencapai tujuan finansial lu. Yang keempat, diversifikasi portofolio investasi lu. Jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Diversifikasikan portofolio investasi lu untuk mengurangi risiko. Nah, di sini gue bakal kasih tahu beberapa jenis investasi yang bisa lo pertimbangin untuk lo lakuin. Yang pertama, investasi kripto. Investasi kripto adalah investasi yang menggunakan mata uang digital sebagai aset investasinya. Kenapa gue saranin ini? Karena kripto itu potensi keuntungannya tinggi. Hal ini karena harga kripto fluktuatifnya sangat tinggi, bisa melonjak dalam waktu singkat dan bisa turun juga dalam waktu singkat. Investasi kripto juga menggunakan aset digital, yang dimana aset ini tidak dapat dipalsukan sehingga keamanannya lebih terjamin. Tapi di sisi negatifnya, aset ini gampang untuk di-scam. Kedua, investasi saham. Saham adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Jika Anda membeli saham, maka Anda menjadi sebagian kecil pemilik perusahaan tersebut. Saham dapat memberikan keuntungan yang tinggi, tapi juga memberikan risiko yang sangat tinggi. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Dan jika Anda membeli obligasi, maka Anda telah meminjamkan uang Anda kepada pemerintah atau ke perusahaan. Obligasi memberikan keuntungan yang lebih rendah daripada saham dan kripto, tetapi juga obligasi memiliki risiko yang rendah. Yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi. Dan ini biasanya cocok untuk investor pemula karena kita hanya menitipkan uang kita ke manajer investasi. Jika Anda berinvestasi, maka Anda juga harus tahu rasio inflasi dan investasi, karena inflasi ini sangat berpengaruh terhadap investasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan nilai investasi itu menurun.
Karena jika inflasi tinggi dan nilai investasi kamu di bawah dari nilai inflasi, maka sama saja nilai investasimu tergerus. Maka dari itu penting untuk investor seperti kita ini memilih jenis investasi yang lebih tinggi returnnya dibanding inflasi, seperti saham dan kripto. Yang ketiga, bebasin diri dari utang. Karena menurut gue, selama lo punya kamu punya beban lebih. Karena ini cara gue, prinsip keuangan gue adalah gue gak suka hidup berutang. Karena gue percaya kata-kata dari Charlie Munger, jadi ada 3 L yang bisa membuat seorang lelaki itu miskin. Yang pertama ladies, cewek. Yang kedua liquor, minum minuman. Dan yang ketiga leverage atau utang. Jadi gue orangnya keras. Nanti kalau gue mau beli mobil, rumah, atau dan lain-lain, gue akan bayar cash. Gue gak mau utang. Balik lagi nih prinsip masing-masing. Cara yang keempat adalah bikin tracker aset bulanan. Maksudnya lo bikin balance aset pribadi lo. Aset lo di mana aja, utang lo apa aja, dan di mana aja. Gue bakal contohin sederhana di Excel. Nah, jadi di depanku ini udah ada contoh aset tracker. Di sini kita bikin simple aja, cuman ada aset, liability, sama network. Di sini juga ada tanggal update. Jadi misalnya kita tulis saja tanggal update-nya tanggal 30. Jadi setiap tanggal 30 tuh kalian update terus sheet ini. Jadi misal kita punya aset saham, misal kita punya di Indo Premier atau di Mira Aset, kita tulis di sini. Kita punya kripto, kita punya cash reckoning di bank, kita tulis di sini. Semua aset yang kita punya kita list semuanya di sini, terus kita totalin. Temu nih. Sama juga sama liabilities, kita punya cicilan motor, cicilan KPR, cicilan utang, kartu kredit, kita tulis, kita list semua di sini, terus ditotalin. Sudah dapat nih networknya, yaitu total aset ukuran utang. Jadi kalau prinsip gue kan gak suka hidup utang. Jadi kalau gue bakal ilangin semua liabilities ini dulu. Gue bakal ilangin semua utang gue. Jadi dibanding gue naikin aset, gue mending ilangin semua utang gue dulu. Per bulan berikutnya kita update terus di balance, terus ketemu di total networknya. Nah di situ kalian lihat apakah semakin naik atau semakin turun. Kalau misalnya dari Februari kemarin itu turun, itu kita evaluasi lagi apa yang salah. Misalkan salah dari investasi kita atau spending kita terlalu banyak, atau ada krisis yang buat aset kita tuh turun, itu kita evaluasi terus. Nah itu cara gue untuk mengelola keuangan gue.